Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Fitri Mahmudah, MPD, dan juga teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Manajemen Bidang Garapan. Dan kali ini bersama dengan kelompok 5 yang beranggotakan Faurzia Yunisa Dewi, Rafida, dan juga Asnawi Wijayanto. Kali ini juga kami akan membahas atau mempresentasikan mengenai satu tema yang mungkin sangat penting dalam mensupport berjalannya sebuah institusi pendidikan, yaitu manajemen pembiayaan pendidikan. Pendahuluan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu pengelolaan keuangan merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Maksudnya adalah manajemen keuangan perlu dilakukan secara transparan atas dasar konsep value for money untuk menciptakan akuntabilitas publik. Hakikat pengelolaan keuangan pendidikan. Pengertian pengelolaan keuangan yaitu manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Hal ini menurut Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2000. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. LIPAM dan GATE. Perencanaan adalah kegiatan yang menetapkan tujuan yang ingin dicapai, cara mencapainya, waktu yang dibutuhkan, jumlah orang yang diperlukan, dan besarnya biaya. Penggunaan meliputi kegiatan berupa pemasukan dan pengeluaran, baik anggaran rutin maupun pembangunan. Pencatatan atau pembukuan adalah pencatatan berbagai transaksi yang terjadi sebagai implementasi dari penganggaran. Kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban berfungsi untuk memeriksa, terutama yang ditujukan kepada berbagai masalah keuangan, meliputi berbagai transaksi yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan pencatatan dan perencanaan anggaran. Sumber-sumber dana dan jenis biaya pendidikan. Sumber biaya pendidikan ada 3 di sini, yaitu berasal dari dana pemerintah, kemudian juga ada dari iuran sekolah, dan juga ada sumbangan sukarela. Dana pemerintah adalah penerimaan dari pemerintah khusus untuk pendidikan, biasanya berupa hibah atau pinjaman dari luar negeri seperti dari Badan Internasional dan Bank Dunia. Penerimaan dari pemerintah umumnya meliputi penerimaan dari sektor pajak, pendapatan dari sektor non-pajak, pajak pendidikan dari perusahaan, usaha-usaha negara lain termasuk investasi saham dari BUMN, dan lain sebagainya. Kemudian iuran sekolah berasal dari penerimaan dari iuran sekolah ataupun sumbangan pembinaan pendidikan, atau biasa disebut dengan SPP atau Badan Pembina Penyelenggaraan Pendidikan atau BP3, kalau zaman dulu ya dikenal dengan BP3. Kemudian ada sumbangan sukarela. Sumbangan ini dapat berupa sumbangan swasta,
perseorangan, keluarga, ataupun perusahaan. Jenis pembiayaan pendidikan. Ada beberapa jenis pembiayaan pendidikan, yaitu biaya langsung atau direct cost, biaya tidak langsung atau indirect cost, kemudian biaya pribadi, dan juga biaya sosial. Pembiayaan langsung yaitu segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi pembiayaan yang terkait dengan kegiatan rutin ataupun kegiatan aktivitas belajar kesehariannya. Kemudian biaya tidak langsung yaitu pengeluaran yang secara tidak langsung menjadi proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah. Misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi dari rumah ke sekolah, kemudian juga biaya biaya kesehatan. Kemudian biaya pribadi yaitu biaya yang dikeluarkan oleh orang tua atau wali untuk pendidikan atau dikenal dengan istilah pengeluaran rumah tangga. Yang selanjutnya adalah biaya sosial, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun pajak yang dihimpun oleh pemerintah. Pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan yaitu proses melaksanakan seluruh aktivitas keuangan yang berkaitan dengan bidang pendidikan, meliputi kegiatan perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pemanfaatan dana, pembukuan, penyimpanan, pemeriksaan dan pengawasan, pertanggungjawaban, dan pelaporan uang yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manfaat pengelolaan keuangan pendidikan. Beberapa manfaat ketika kita ada manajemen pengelolaan pendidikan, keuangan pendidikan, yaitu memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, yaitu dengan dana tertentu maka akan diperoleh hasil maksimal, atau dengan dana yang minimal diperoleh dengan tujuan atau hasil tertentu. Jadi ada efisiensi di dalamnya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut. Terutama ini bagi lembaga pendidikan swasta dan juga kursus-kursus. Kemudian manfaat selanjutnya adalah dengan pengelolaan keuangan maka akan mencegah kekeliruan, kebocoran, penyimpangan, dan penggunaan dana dari rencana semula. Penyimpangan akan terkendali apabila pengelolaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Konsep manajemen keuangan sekolah. Manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Selanjutnya adalah tujuan manajemen keuangan sekolah. Adapun tujuan manajemen keuangan menurut A.M. Kadarman dan Yusuf Udaya tahun 1992, tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Selanjutnya, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Kemudian, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan juga akuntabilitas publik.
Manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan, dari mana sumber-sumbernya, kemudian juga jumlahnya, kemudian perincian penggunaannya bagaimana, dan pertanggungjawabannya yang jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa, misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Selain itu mungkin kalau sesuai dengan ketentuan dari Juknis, biaya operasional sekolah atau dari BOS, itu juga ada sekolah harus menempel laporan, tidak hanya RAPBS tapi juga laporan triwulan itu di tempat-tempat strategis yang bisa diakses oleh orang tua. Ini salah satu contoh untuk kemudian bagaimana transparansi dalam memanage keuangan sekolah. Kemudian akuntabilitas, yaitu penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kemudian efektivitas, yaitu rencana anggaran ataupun manajemen keuangan, yaitu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sekolah, jadi tidak menyimpang ataupun jauh keluar dari apa yang sudah direncanakan. Kemudian efisiensi, yaitu perbandingan yang terbaik antara pemasukan atau input dan pengeluaran atau output, atau antara daya dan hasil. Jadi antara pemasukan dan pengeluaran itu seimbang, tidak kemudian adanya deviasi yang besar antara apa yang diterima dan apa yang kemudian dikeluarkan. Jadi balance, untuk laporannya juga semua terserap semua, begitu. Standar pengelolaan keuangan dan pembiayaan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah bidang keuangan dan pembiayaan antara lain sekolah atau madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan. Kemudian standar pengelolaan keuangan dan pembiayaan yang selanjutnya adalah pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah atau madrasah mengatur yang pertama, sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola. Yang kedua, penyusunan dan pencairan anggaran serta penggalangan di luar dana investasi dan operasional. Yang ketiga, kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah atau madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang keempat adalah pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran untuk dilaporkan kepada komite sekolah atau madrasah serta institusi di atasnya. Atau yang swasta misalnya ada yayasan. Kalau yang dari sekolah negeri dan juga sekolah swasta juga ada laporan ke dinas pendidikan. Fungsi pengelolaan dan pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan secara garis besar mencakup 3 fungsi utama, yaitu budgeting atau membuat anggaran, kemudian accounting atau pembukuan, kemudian auditing atau pengawasan. Budgeting fungsinya adalah pendelegasian wewenang dalam pelaksanaan suatu rencana serta pengawasan dan penilaian suatu penampilan. Kemudian accounting yaitu pencatatan berbagai transaksi keuangan ataupun kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian auditing atau pengawasan yaitu suatu pemeriksaan yang terutama ditujukan pada masalah keuangan, antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi dilakukan sesuai dengan juknisnya atau sesuai dengan undang-undang,
peraturan, keputusan atau instruksi untuk menilai kewajaran yang diberikan oleh laporan keuangan. Organisasi dan koordinasi kegiatan keuangan. Yang pertama, pengelolaan kegiatan keuangan. Kepala sekolah dituntut untuk dapat mengorganisasikan dengan menetapkan orang-orang siapa saja yang akan melaksanakan tugas pekerjaan, kemudian membagi tugas dan menetapkan kedudukan serta hubungan kerja satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi benturan dan kesimpangsiuran antara satu orang dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah staf pengelola kegiatan keuangan. Ini staf pengelola kegiatan keuangan itu antara lain ada bendahara, kemudian pemegang buku kas umum, pemegang buku pembantu atau mata anggaran, buku bank, buku pajak registrasi, SPM, dan lain-lain. Dan juga pembuat laporan dan pembuat arsip pertanggungjawaban keuangan. Kegiatan pengelolaan keuangan. Penata usahaan, usaha keuangan setiap transaksi keuangan yang berakibat penerimaan ataupun pengeluaran pembayaran uang wajib dicatat oleh bendaharawan dalam buku yang telah ditentukan. Kemudian bendaharawan bertugas untuk menerima, menyimpan, juga membayar, juga mengeluarkan atau menyerahkan uang sekolah, serta bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Dan nanti akan diteruskan ke level yang lebih tinggi, bisa bendahara yayasan ataupun mungkin juga dinas pendidikan. Rencana anggaran dan sumber dana sekolah. Anggaran belanja adalah pernyataan yang terurai tentang sumber-sumber keuangan yang perlu untuk melaksanakan berbagai program sekolah selama periode 1 tahun. Dalam keputusan Presiden nomor 24 tahun 1995 bahwa proses pembuatan anggaran pendidikan melibatkan penentuan pengeluaran maupun pendapatan yang bertalian dengan keseluruhan operasional sekolah. Demikian tadi teman-teman apa yang bisa kami sampaikan presentasi mengenai pengelolaan manajemen keuangan. Tentu saja dalam kami menyampaikan presentasi pasti ada hal-hal yang mungkin kurang ataupun mungkin belum sempurna. Silahkan apabila ada pertanyaan, kemudian ada tambahan, masukan ataupun hal yang lainnya bisa disampaikan di kolom komentar. Nah, insya Allah nanti kita juga akan berdiskusi bersama setelah presentasi ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.